Dalam buku ini, maka yang dimaksud dengan pengetahuan itu tersingkapnya sesuatu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La ilaha illallah. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas buku, yaitu buku logika karangan Dr. Andes Mundili, tepat pada pembahasan pengertian ilmu dan pengetahuan. Sebetulnya kalau kita merujuk kepada buku ini, itu dibedakan antara ilmu dan pengetahuan. Ada yang kemudian berpendapat bahwa teori ilmu dan pengetahuan di dalam buku logika karangan Dr. Andes Mundili itu adalah teori dari barat sebetulnya. Karena kalau kemudian kita berpatokan kepada timur, ilmu dengan pengetahuan itu merupakan suatu hal yang sama. Tetapi kalau kemudian kita berpatokan kepada buku ini, maka sebetulnya itu dibedakan antara ilmu dan pengetahuan, yang dimana posisi dari ilmu itu lebih tinggi dibanding dengan pengetahuan itu sendiri. Itu kalau menurut buku ini. Nah, kalau menurut buku ini, maka yang dimaksud dengan pengetahuan itu tersingkapnya sesuatu ke dalam jiwa hingga tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya syarat mutlak untuk dapat dikatakan mengetahui itu adalah keyakinan itu sendiri. Kalau kemudian kita sudah yakin terhadap sesuatu tersebut, maka itu sudah digolongkan sebagai pengetahuan. Semisal ketika Anda meyakini bahwa 5 itu lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari 7, maka itu merupakan pengetahuan bagi Anda. Artinya itu merupakan keyakinan, merupakan syarat mutlak untuk dapat dikatakan mengetahui. Lantas bagaimana dengan ilmu? Ilmu sebetulnya itu membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut daripada pengetahuan itu sendiri. Semisal, kalau Anda meyakini bahwa batu ketika berada di air itu tenggelam, maka itu merupakan pengetahuan bagi Anda. Tetapi kalau kemudian Anda berpemahaman bahwa berat jenis batu tersebut itu lebih berat daripada berat jenis air, sehingga batu tersebut tenggelam di air, maka itu sudah menjadi ilmu bagi Anda. Ini kalau menurut buku Dr. Andes Mundili. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat ataupun membaca buku belajar konsep logika karangan Murtada Mutahari, bahwa sebetulnya pengetahuan dengan ilmu itu adalah merupakan suatu hal yang tidak ada perbedaan signifikan di antaranya. Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan? Kalau kita berpatokan kepada buku ini, ada kemudian 2 cara untuk mendapat pengetahuan. Ada dengan cara a priori dan a posteriori. Yang dimana cara a posteriori itu adalah pendekatan berdasarkan indrawi, pendekatan berdasarkan pengalaman yang ada. Sehingga cara untuk mendapatkan pengetahuan itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan indera. Ini kalau a posteriori. Sedangkan kalau a priori itu merupakan cara mendapatkan pengetahuan berdasarkan akal. Akal yang kemudian kita gunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Tetapi kalau kemudian kita tarik kepada epistemologi karangan Murtada Mutahari, bahwasanya sebetulnya kalau kemudian kita menggunakan indera untuk mendapatkan pengetahuan, akal untuk mendapatkan pengetahuan, itu tidak lepas dari kekeliruan. Sehingga menurut Viro, salah satu kaum dari sofis, berpendapat bahwasanya manusia mustahil mendapatkan pengetahuan yang benar. Mengapa? Karena alat yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan, yaitu indera dengan akal, itu tidak lepas dari kekeliruan. Sehingga ia berpendapat bahwa manusia mustahil mendapatkan pengetahuan yang benar. Ini kalau menurut konsep Viro. Oke, lantas bagaimana pendapat teman-teman? Bagaimana pendapat pemirsa? Silahkan komen di bawah. Kalau kemudian ada penjelasan saya yang kurang jelas atau ada yang keliru, silahkan dikomentari di bawah. Oke, sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.